Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, pembelajaran 6. Video ini dibuat oleh Vita Rahmawati, guru kelas 5 SDN 2 Gedong, Kecamatan Pracimantoro. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, menemukan informasi penting dalam teks. Yang kedua, memahami pentingnya komunikasi dalam persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, membuat topeng dari bahan kertas karton. Yuk kita membaca bacaan berjudul Usaha Manusia dalam Pemeliharaan Ekosistem yang ada di buku siswa halaman 140 sampai 141. Manusia dianugerahi kemampuan berpikir untuk memanfaatkan alam sekitarnya guna memenuhi kebutuhan hidup. Seringkali kegiatan-kegiatan manusia tersebut mengabaikan kebutuhan komponen ekosistem agar tetap berada dalam keseimbangan. Banyak kegiatan manusia justru mengganggu keseimbangan ekosistem yang bersifat permanen, sehingga beberapa komponen ekosistem tidak mampu bertahan. Misal saja kegiatan para nelayan menggunakan racun dan bom yang hanya berpikir untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya, tanpa memikirkan upaya pelestarian ekosistem bawah laut. Ada beberapa industri seperti industri tekstil yang membuang limbah beracun ke beberapa ekosistem air tawar seperti danau, sungai, atau kolam-kolam. Belum lagi kebiasaan manusia membuang sampah rumah tangga ke sungai-sungai yang berakibat tercemarnya air dan berkurangnya sumber air bersih. Jika kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus, manusia juga yang akan menuai akibat. Oleh karenanya, sebagai makhluk paling berakal, manusia seharusnya mengusahakan beberapa cara untuk memulihkan keseimbangan ekosistem. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, antara lain mengurangi penebangan hutan secara sembarangan, mengurangi penggunaan bahan kimia buatan dalam kegiatan pertanian, menangkap ikan dengan alat dan cara yang tidak merusak ekosistem, misalnya dengan menghindari penggunaan pukat harimau dan bahan peledak, membuat suaka margasatwa, cagar alam, hutan lindung, atau taman nasional yang dilindungi negara. Selain hal-hal besar di atas, di tingkat rumah tangga, ada banyak hal yang bisa dilakukan, antara lain menanam pohon sebanyak-banyaknya dan membuat lebih banyak taman terbuka untuk serapan air. Memelihara wilayah aliran sungai dengan tidak membuang sampah ke sungai dan menanam lebih banyak pohon di bantaran sungai. Selain itu, belajar membuat kompos dengan memanfaatkan sampah rumah tangga akan mengurangi pencemaran tanah dan sungai. Mengurangi sampah plastik, melakukan daur ulang, dan menghindari menggunakan alat-alat rumah tangga sekali pakai. Setelah membaca teks Usaha Manusia dalam Pemeliharaan Ekosistem, tentukanlah pikiran utama pada setiap paragraf, lalu carilah informasi penting dari setiap paragraf tersebut. Tuliskan semua itu di dalam tabel di bawah ini. Kemudian, buatlah kesimpulan dalam tulisan satu paragraf. Gunakan kosakata baku dari bacaan dan bahasamu sendiri, dan tuliskan kesimpulanmu dengan rapi di tempat yang telah tersedia. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lainnya. Saat berkomunikasi, kita akan menggunakan bahasa. Bahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat penting. Ada beragam bahasa yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Hampir setiap daerah memiliki bahasa masing-masing. Meskipun bahasa setiap daerah di Indonesia berbeda-beda, terdapat satu bahasa yang berfungsi untuk menyatukan bangsa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Mari kita membaca bacaan berjudul Bahasa Indonesia Bahasa Persatuan yang ada pada buku siswa halaman 143 sampai 144.
Salah satu tekad yang diwujudkan dalam Sumpah Pemuda oleh para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 adalah tekad untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sejak dahulu, para pemimpin bangsa sudah menganggap penting peran bahasa sebagai alat persatuan. Bahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat penting. Kegiatan komunikasi merupakan kegiatan menyampaikan pesan dari penyampai pesan kepada penerima pesan. Saat ini, teknologi alat komunikasi berkembang sangat pesat. Pesan yang disampaikan melalui media komunikasi dapat disampaikan dengan cepat dan mudah. Kemudian itu terkadang membuat pesan yang disampaikan berbeda dengan yang diinginkan. Komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan salah pengertian yang pada ujungnya akan mengakibatkan terancamnya persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat. Salah satu cara berkomunikasi yang baik adalah dengan menggunakan bahasa yang sopan dan jelas. Sikap pada saat berkomunikasi dengan orang lain pun harus diperhatikan agar orang lain mengerti pesan yang disampaikan. Ketika berkomunikasi secara tulisan, penggunaan bahasa yang baku dan sopan juga sangat diperlukan. Buatlah skenario berkomunikasi melalui media telepon, surat elektronik, atau komunikasi langsung dengan orang lain. Silahkan pilih salah satu. Berdiskusilah dengan pasanganmu, tentukan media yang akan digunakan. Jangan lupa, berkomunikasilah dengan bahasa yang sopan dan jelas. Terdapat beragam media yang digunakan untuk melakukan komunikasi. Salah satunya adalah melalui benda seni Nusantara seperti topeng. Sebagaimana kamu tahu, bentuk topeng Nusantara memiliki karakter masing-masing. Perhatikan setiap langkah dan tahapan yang diambil dan lakukanlah dengan hati-hati sesuai petunjuk. Kamu juga dapat melihat video tutorialnya melalui link YouTube berikut. Yuk berkreasi membuat topeng dari kertas karton. Langkah pertama, buatlah sketsa dasar wajah berbentuk oval pada sehelai kertas karton. Kemudian, pada sekeliling sisinya beri tanda garis titik 8 bagian. Langkah kedua, gunting sekeliling sketsa sesuai garis yang telah dibuat. Langkah ketiga, lipat dan tekuk sketsa dasar wajah berbentuk oval, kemudian di-staples satu persatu sehingga membentuk seperti gambar di samping. Langkah keempat, gunting kertas koran berukuran kecil, tempelkan potongan kertas pada bentuk dasar wajah topeng, agar bentuk dasar topeng dari kertas karton menjadi keras. Langkah kelima, bentuk dasar topeng yang sudah selesai ditempeli guntingan kertas karton. Langkah keenam, buatlah bagian-bagian wajah topeng seperti alis, hidung, pelipis, dan mulut dengan teknik melipat, menggunting, dan menempel. Caranya sama dengan cara membuat bentuk dasar topeng di atas, hanya saja ukurannya lebih kecil. Sebelumnya, ukur dulu posisi mata, hidung, dan mulut sesuai wajah kita, kemudian lubangi. Langkah ketujuh, setelah bagian-bagian wajah selesai ditempel pada bentuk dasar topeng, tempelkan kembali guntingan kertas koran ke seluruh bagian wajah topeng sehingga topeng menjadi lebih keras. Langkah ke-8, selanjutnya wajah topeng diberi warna sesuka hati kita. Gunakan cat air, cat untuk poster, atau cat kayu. Selesailah topengmu. Sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.